Dan judulnya menjadi orang tua bijak di era milenial. Baik, dan sahabat-sahabat semuanya, tadi saya perhatikan, Masya Allah, ini kita kumpul di hari Sabtu. Saya juga lihat sahabat-sahabat MEMT 1 dan MEMT 2 kami ya. Ini MEMT itu nama training kami, dan alhamdulillah sahabat-sahabat selalu hadir di acara seminar dimanapun, Masya Allah. Ya, baik. Seperti biasa, Bu Samsia, saya share screen terlebih dahulu ya. Judul yang diamanahkan adalah menjadi orang tua yang bijak ya di era milenial ya. Namun sebetulnya ini tipsnya ini sebetulnya untuk era apa saja ya. Hanya memang kita akan menggarisbawahi tentang era milenial ya. Namun kalau kita mau belajar sesuatu ya, kemudian kita melihat dari judul, kita harus tahu dulu apa sih maksudnya ya. Wabil khusus nih bijak atau bijaksana. Ya. Bijaksana nih apa artinya ya, supaya kita tidak lari dari arti sesungguhnya ya. Dan karena kita di Indonesia maka ya patokannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Apa sih bijaksana? Bijaksana itu ya selalu menggunakan akal budinya, ya, pengalaman dan pengetahuannya, kemudian arif dan tajam pemikirannya. Ini arti dasar dari bijak atau bijaksana, ya. Kemudian juga pandai dan hati-hati, ya, cermat dan teliti, ya. Jadi bisa diartikan seperti ini. Jadi ada beberapa definisi bijaksana yang sudah tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Baik, kemudian kalau kita mau jadi orang tua yang bijak, ya, apa sih ciri-cirinya gitu ya? Baik, nah orang tua yang bijak itu meluangkan waktu untuk mendengar dan belajar bersama anak. Kita cek dulu ya, kita sudah masuk berusaha di orang tua yang bijak atau sudah sempat ya melaksanakan ini atau tidak nih? Ya, jadi meluangkan waktu untuk mendengar dan belajar bersama-sama anak. Ya, itu sudah belum tuh? Atau kita masih orang tua biasa. Apa orang tua yang biasa? Berpikir sekolah yang mengajarkan semuanya pada anak. Ini kalau ada yang orang tua masih berpikir seperti ini, berarti masih kategori orang tua yang biasa. Ya, inilah makanya sebelum pandemi mungkin sudah mulai banyak orang tua berpikir seperti ini ya. Sekolah itu yang mengajarkan semuanya. Makanya salah satu hikmah dari pandemi adalah kita dibuat ya, di restart ulang nih bumi ini, agar kita kembali menjadi orang tua yang bijak, ya. Jadi buat para bunda khususnya ya, kalau sudah mulai dengan sadar diri, senang bahwa oke, anak sudah sama saya, berarti saya yang belajar sama dia dan bisa ngobrol sama dia, itu berarti Anda sudah bijak. Tapi kalau ada yang masih ngeluh, aduh kapan sih sekolah dimulai nih? Saya sibuk banget ini, harusnya anak-anak yang ngajar guru-gurunya dong. Berarti Anda orang tua yang biasa, ya. Baik, kemudian ya apalagi cirinya orang tua yang bijak? Oke, nah orang tua yang bijak ini ya, maaf nih kita buka dulu ya. Kok hilang ya? Bisa kelihatan kah? Bisa ya? Sebentar, dia mulai ini lagi nih, mulai hilang ininya ya, sebentar. Orang tua yang bijak itu terus belajar dan menyesuaikan untuk menjadi orang tua yang baik. Makanya alhamdulillah sahabat-sahabat yang hadir hari ini, kita dalam rangka ikhtiar untuk terus belajar ya menjadi orang tua yang baik ya. Itu berarti kita sudah mulai berikhtiar untuk menjadi orang tua yang bijak ya. Kalau orang tua biasa gimana sih? Ya, berpikir bahwa mereka sudah sangat berpengalaman, tidak perlu belajar lagi untuk menjadi orang tua yang baik. Kalau ada orang tua yang berpikir begini, berarti kita masih kategori orang tua yang biasa. Ya, kita kan mau jadi orang tua yang nggak biasa aja ya. Makanya terima kasih buat teman-teman yang tetap hadir di dalam acara parenting. Siapapun yang menyampaikan itu perlu ya. Kenapa? Karena waktu yang cuma sebentar, maka ya kadang-kadang kita perlu belajar di tempat lain juga. Untuk apa? Keping-keping ilmu parenting ini kita kumpulkan dan nanti kita rangkai, ya seperti itu. Karena nggak mungkin satu hari kita belajar parenting kemudian tuntas segalanya, nggak mungkin, ya. Karena pelan-pelan kita, karena banyak sekali yang harus dipelajari. Ya. Apa saja sih yang harus dipelajari sebetulnya sebagai dasar kalau kita berikhtiar untuk bijaksana, ya. Satu, ya ini menurut saya ya.
Fahami beda anak pria dan wanita. Ya, kenapa? Karena ini sunnatullah. Ya, di dalam surat Ali Imran 36 ya ayat 36, walaisa zakaru kal unsa. Itu kita memang Allah berfirman laki-laki nggak sama dengan perempuan, makanya kita harus belajar. Ya, dan alhamdulillah riset-riset sudah banyak sekali membuktikan bahwa memang pria dan wanita tidak identik. Ya, walaupun pria dan wanita itu setara. Setara apa? Setara untuk mendapatkan ilmu, setara untuk mendapatkan pendidikan, setara untuk ya bisa menjalankan ibadah, setara juga untuk mendapat pahala kan gitu, ya. Tapi memang tidak identik, ya. Baik, apa juga yang perlu kita pahami, ya? Pahami ciri khas era generasi anak. Ya. Kita nih mungkin yang hadir di sini adalah orang tua yang di eranya berbeda dengan anak, ya. Dan di dunia sekarang itu ada sekitar 5 generasi. Baby boomer, generasi X, ya, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Ya. Anda yang mana nih? Ya, ayah bunda yang mana? Kalau baby boomer itu yang lahir 1946 sampai 1964. Ya, generasi X 1965 sampai ya 1979 lah ya. Generasi Y 1980 sampai 1996. Nah, Y ini sudah disebut milenial, generasi Y. Ya. Kalau Bu Samsia lahir tahun berapa? Bu Samsia, kamu masih muda banget ya soalnya. Hah? Lahir tahun berapa? 95. Wih, berarti jangan panggil ibu dong, Mbak aja ya. Oh, ya Allah. 95 sudah masuk generasi milenial, dan di ujung milenial sudah masuk di Y, mau masuk Z. Z itu generasi yang lahir 97. Ya, Z itu 97 sampai 2010. Tante harus menguatkan diri juga. Oke, Tante. Kita tolong host barangkali bisa memute-kan. Soalnya laptop saya suka bergema kalau ada suara. Baik, saya mohon maaf ya. Kita ulang ya. Jadi generasi Z itu yang tahun 97 atau 96 97 lah ya sampai 2010. Nah, di bawahnya generasi Alpha 2010 sampai hari ini dan nanti 2025 sampai 2025. Jadi antara kita dengan anak itu biasanya ada ya perbedaan 2 generasi. Saya generasi X ya, suami saya baby boomer. Anak-anak ya yang generasi Y-nya cuma 1 orang ya, saya kan punya 5 ya. Mas Lanang generasi Y, kemudian anak yang lain Priyo, Kakung, Jaler lagi di generasi Z. Ya. Insya Allah nanti kalau punya cucu generasi Alpha. Ini harus paham bahwa perbedaan ini itu menimbulkan ciri khas generasi. Ya. Nanti kita bahas sedikit tentang generasi mulai milenial sampai Alpha ya. Baik, apalagi pahami beda watak anak. Karena memang di dalam Al-Isra 84 ya Allah berfirman bahwa setiap manusia itu menurut pembawaannya masing-masing. Ya, dan ilmuwan tuh kaget loh. Oh, kok manusia tuh lahir ternyata di otaknya itu udah ada, kalau orang Betawi bilang dari sononya, dari sananya ada program watak masing-masing. Makanya kita perlu belajar ya. Suami istri saja wataknya berbeda. Kalau punya anak lebih dari 1 itu nanti beda-beda wataknya ya. Dan ingat, watak genetik ya, turunan. Jadi kalau ada bunda marah-marah sama anaknya, coba cek dulu. Jangan sampai sama tuh wataknya, jadinya kita sering marah ya. Nah, ini makanya ini. Jadi kalau ada kita marahin sama anak kita berarti marahin diri kita sendiri tuh. Ya. Baik, berikutnya pahami. Ini yang saya suka sekali, sosialisasi ya. Karena dari bahasa kasih anak ini kita bisa ya mengajarkan atau membimbing, menasehati, mengarahkan anak-anak tentang prinsip-prinsip ya al-Islam. Ya, tapi kita harus tahu dulu caranya supaya anak ini mau nurut, mau mendengar nasihat kita. Itu kita bisa ya lewat teknik memahami bahasa kasih anak. Ya. Dan satu lagi, pahami gaya belajar anak. Ya. Gaya belajar anak tuh beda-beda. Disinilah orang tua selalu ya berharap atau selalu memikirkan bahwa anak-anak itu kalau belajar matanya harus lihat bapak ibu gurunya atau harus baca buku. Nggak mesti begitu. Ada anak saraf telinganya lebih kuat, makanya kalau dia sedang belajar dia ya andalkan telinganya. Makanya kadang-kadang dia matanya tidak melihat bapak ibu guru yang ada di layar, dia hanya telinganya yang diarahkan ke situ. Nah, itu namanya gaya belajar auditori.
ya. Atau anak belajar dia harus dengarkan musik, itu gaya belajar auditori, ya. Atau anak belajar dia senang kalau bisa ngobrol sama temennya, ya. Atau temennya diskusi ya tentang soal-soal dia dengerin, walaupun dia nggak baca buku dia dengerin, itu lebih masuk, itu namanya gaya belajar auditori. Ya, ada lagi gaya belajar namanya kinestetik. Belajarnya harus dengan apa? Dengan bergerak tangannya. Apakah dia menulis, menggambar. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru menjelaskan, orang tua menjelaskan, terus dia sambil gambar-gambar, itu bisa jadi dia kinestetik. Atau dia pakai ada apa mainan dipegang-pegang, bola ya, atau sambil jalan-jalan, itu kinestetik. Dia lebih cepat mengertinya kalau dia sambil gerak tangannya gitu. Ya, nah ini menurut saya pribadi ya, dan ini juga diakui oleh para pakar-pakar pedagogi, pendidikan atau parenting, bahwa kalau kita ya pelan-pelan menguasai ya 1, 2, 3, 4, 5 ini, insya Allah kita jadi orang tua yang bijaksana ya. Barulah nanti kalau kita bisa pelan-pelan kuasai ini ya, kita ya memasukkan ajaran-ajaran ad-dinul Islam. Itu anak akan ya jatuh cinta sama orang tuanya itu. Ya, dan anak akan mau dengar. Ini sekarang betul-betul ya kita kembali ke rumah, makanya orang tua harus mulai pelan-pelan belajar. Yang sudah pernah belajar, belajar lagi. Yang sudah pernah belajar 2 kali, belajar lagi ya. Karena setiap ilmu yang diulang-ulang itu akan masuk ke bawah sadar kita dan menjadikan kita punya teknik-teknik atau pola parenting yang otomatis ya kita pahami tentang mereka ya. Jadi sekali lagi kalau punya anak, saya berhadapan dengan anak yang mana nih, laki apa perempuan gitu. Ini anak yang usianya di era apa gitu. Wataknya yang mana? Kemudian ini bahasa kasih primernya atau bahasa kasih utamanya dia yang ini. Dia gaya belajarnya ini. Nah, itu enak itu. Jadi setiap anak mendapatkan kasih sayang atau ya rasa cinta yang pas terhadap setiap anak. Ini salah satu cara untuk bijaksana. Ya. Baik, hanya karena hari ini tidak bisa semuanya dijelaskan, makanya tadi saya sampaikan sahabat-sahabat Villa, teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda bisa ya belajar di tempat lain dan kemudian keping-keping ini dirangkai. Ya. Baik. Nah, soal milenial, apa sih ciri khas milenial? Milenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Ya. Atau kalau bilang tidak bisa, ya sulit lepas dari perangkat mobile mereka. Kita saja sekarang, ya saya saja nggak bisa lepas dari perangkat mobile. Ya. Setiap hari misalnya memberikan seminar, kan lewat perangkat mobile kita kan. Ya. Konsultasi saja karena ini dari jarak jauh, tetap pakai perangkat mobile. Ya. Kemudian kita tetap misalnya mendengarkan berita yang tetap pakai perangkat mobile kan, seperti itu kan, makanya sama. Apalagi yang lahir mulai itu tadi milenial nih, yang mulai dari 79 sampai sekarang itu susah lepas ya. Baik, kemudian milenial menghabiskan rata-rata 25 jam per minggu berselancar di dunia maya. Mereka menjelajahi web, blog, dan media sosial serta saling berbagi, menyukai kan, ngasih like, atau ada yang iseng dia kasih dislike ya, hingga mengomentari semua konten yang mereka temukan. Ini ciri khas milenial. Kalau saya nggak kuat, terus terang. Jadi punten, makanya teman-teman kalau nanti chatting lewat perangkat mobile, saya nggak kuat karena saya bukan milenial ya untuk seperti ini menghabiskan waktu. Ya, saya lebih senang sebetulnya kalau zaman sebelum pandemi ketemu orang langsung. Itu saya ya. Atau misalnya dibantu oleh tim untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan, jadi saya langsung jawab lewat voice note gitu. Ya, saya IG saya sendiri aja udah nggak keikut itu yang DM berapa, makanya minta tolong tim, coba mana yang sangat penting sekali, kalau yang kamu bisa nanti bantu arahkan kemana, arahkan gitu. Karena bukan milenial, saya generasi X ya, generasi X. Yang beberapa kali ini juga ya Ibu, live IG ya Ibu ya. Menyampaikan pengalaman. Ya, saya ngikutin, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, tapi karena saya bukan milenial, saya bisa kok nggak pakai HP bisa. Kalau saya ya, karena saya generasi X, ya bisa. Gitu. Tapi kalau milenial itu sulit, ya sulit. Saya kadang-kadang bawa HP misalnya ya, kemudian simpan di tas, nggak dibuka-buka sekian jam, karena saya generasi X yang lahirnya tahun 60-an, 68, itu nggak masalah. Tapi kalau anak-anak nggak bisa itu.
ya selalu bawa. Itu ciri khas namanya. Kalau ada yang mau bilang bijaksana di era milenial, nah harus sadar nih milenial nih ciri khasnya begini. Supaya kita nggak panik, supaya kita juga nggak merasa anak saya nih ya susah banget lepaskan gadgetnya. Ini seluruh dunia. Seluruh dunia. Boleh ya Bu Aisyah saya kita atur waktunya? Boleh aja. Tapi sadari dulu bahwa kondisinya kayak gini. Sehingga dalam 24 jam dikurang waktu tidur, ya ternyata mereka juga pegang gadget mereka lebih lama dibanding tidak pegang gadget. Beginilah kondisinya. Sebagaimana saya, generasi saya itu generasi buku. Ya. Hampir 24 jam tuh pegang buku, bukan buku pelajaran, buku cerita, novel, ya, buku majalah zaman dulu Bobo, ya, majalah Hai, itu hampir 24 jam pegang begitu. Itu juga dimarahin sama orang tua saya, ya. Jadi kalau orang tua marahin anak mah itu memang salah satu juga itu, ya, kewajiban orang tua negur, ingatkan. Cuman kalau sekarang cara menegurnya harus beda dengan ya parenting zaman sebelum sekarang. Ya. Makanya di sini dibilang kita harus belajar parenting milenial. Ya. Kalau saya, orang tua saya masih parenting kolonial. Ya. Jadi itu berbeda. Ya. Kemudian apa? Milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Ya. Apa-apa di-share, apa-apa dibagi. Makan siangnya aja di-share. Kemana pergi di-share. Itu memang budayanya milenial. Saya dulu suka senyum-senyum lihat anak-anak ya berubah tempat aja di-share. Tapi ya karena memahami ya sudah. Ya, nggak usah juga kita celah mereka, nggak usah. Karena memang begitu gayanya di dunia ini. Ya. Apa keuntungannya? Banyak juga keuntungannya. Ada kerugiannya? Ada juga kerugiannya. Jadi ketahuan di mana-mana ada. Ketahuan makan apa? Ya, ketahuan wah ini banyak uang nih, makanannya hebat banget. Itu kerugian sebetulnya ya. Tapi keuntungannya ada, oh sekarang sih dia ada di sini, wah berarti ada di Bandung nih, aku ada di Bandung, saya sapa sama-sama saudara ada di Bandung, ingatkan bahwa mampir, itu juga sebuah keuntungan. Ya, oke. Sekarang kita belajar otak ya. Ini saya senang sekali perlihatkan gambar otak. Ini ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian otak terbelah dua, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Ya, laki-laki dan perempuan saja beratnya otak sudah beda, ya. Laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ini pada otak dewasa ya. Perempuan katakanlah perempuan itu otaknya 1,5 kilo. Laki-laki lebih berat 1,6 kilogram. Ya, kenapa laki-laki lebih berat? Karena laki-laki tanggung jawabnya lebih berat. Ya ini harus kita pahami. Ya. Kemudian, nah ini otak. Ada otak besar, ada otak kecil. Ini dilihat di samping kiri ya. Yang bagian dahi yang ini, ya. Otak kita ini Allah buat bergirus-girus. Ini kita kalau di dalam kedokteran kita istilahnya girus. Ini bagaikan tali yang digulung-gulung, ya. Kenapa digulung ya Bu Aisyah ya? Ya, ahli anatomi mengambil hikmah, salah satu hikmah ya dari jutaan hikmah adalah karena di dalam otak ini banyak kabel listrik. Ya, kabel-kabel yang ada pada neuron atau sel otak. Panjang banget. Makanya digulung. Dan setiap gulungan ini itu jutaan, ya, ratusan ribu atau jutaan kabel yang tergulung di sini. Ya. Bahkan para ahli anatomi mengatakan kalau kabel di otak manusia, ya Tuhan ya, orang ahli anatomi biasanya yang di luar sana kan bukan non muslim. Jadi dia bilang kalau Tuhan membuat kabel manusia ini lurus ya, itu panjang sekali, ya panjang. Kalau sebut kilometernya nanti nggak terlalu paham ya. Saya kasih tahu aja perumpamaan jaraknya ya. Otak manusia kalau Allah buat lurus itu panjangnya Jakarta Bali pulang pergi. Makanya alhamdulillah bersyukurillah otak kita digulung oleh Allah sedemikian rupa seperti ini. Kalau tidak panjang banget itu. Udah macet nanti itu di mana-mana jalan itu isinya otak manusia ya. Dan nggak cantik juga manusia ya. Misalnya nih Mbak Samsia kebayang nggak ya Mbak Samsia yang cantik manis tapi otaknya sepanjang Bali. Waduh ya itu susah dibawanya juga ya. Itulah makanya para ahli anatomi mengatakan waduh untung Tuhan gulung otak manusia ya. Nah seperti ini. Masya Allah ya Allah. Nah, kemudian dari otak turun ke badan itu ada namanya sistem saraf. Ya, berkumpul dulu turun ke tulang belakang. Ini yang sering terkenal dengan istilah sumsum tulang belakang. Ya. Kemudian nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh. Ini namanya nervous system atau sistem saraf. Ya, ini luar biasa ini, panjang banget.
ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Dan sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia jalan listrik. Ya, kan tadi saya sudah bilang di otak ini banyak kabel listrik kan. Ini sampai ke seluruh tubuh. Apa sih yang dibawa Bu Aisyah? Impuls listrik. Apa yang dibawa dalam impuls listrik itu? Pesan. Pesan dari mana ya? Pesan dari otak. Pesan dari watak kita yang Allah simpan di otak. Pesan dari bakat kita yang Allah simpan di otak. Pesan dari pengalaman kita ya, ajaran orang tua, arahan orang tua, ya, pendidikan orang tua atau nasihat orang tua, nasihat guru siapapun, ya, itu kan nanti tersimpan di otak depan sini kan, dia jalan di depan. Jadi otak kita ini, ya, otak besarnya ini terbagi-bagi lagi, ya. Bakat dan watak itu ada kurang lebih di lobus parietalis di sini. Itu sudah ada. Jadi kalau kita mau mendeteksi watak seseorang, kenapa bisa ya kan ada di sini. Dia akan jalan di batang otak, ya. Terus kalau pengalaman Bu Aisyah, nasihat, pengalaman, arahan, pendidikan itu adanya di otaknya di depan sini. Selama ini mungkin dinasihati orang tua, masuk lewat telinganya, oleh sistem saraf dibawa dan akhirnya terekam di sini. Pengalaman di mana Bu Aisyah? Pengalaman juga di dalam sini. Jadi kalau ada anak ya pengalamannya banyak buruknya, maka hati-hati ya, pesan pengalaman buruk dia sering jalan di sini, di badan ini, sistem saraf ini, sehingga anak itu ya melakukan hal yang seperti program di otak. Ya. Kalau ada orang tua juga atau seorang bunda ya, sudah belajar tentang parenting tapi masih suka marah juga sama anaknya, masih suka cubit juga anaknya, itu berarti memori masa kecilnya yang ada di otak lobus frontalis, atau orang bilang sekarang istilahnya terkenalnya inner child, itu bisa jalan di badan. Dan akhirnya orang tua itu ya melakukan seperti orang tuanya lalu, tercopy paste, ya. Jadi hati-hati. Nah, apalagi yang bisa jalan di sistem saraf Bu Aisyah? Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan ini jalan. Apa yang dilihat jalan. Apa yang didengar jalan, ya. Jadi hati-hati bicara, ya, hati-hati bicara. Tadi saya luar biasa untuk Lasnas Dewan Dakwah ya, Masya Allah saya terharu sekali tadi di Morowali Utara, suku Tautawana ya. Benar. Kemudian dikumpulkan untuk syahadat, itu penting syahadat. Ya Pak, asyhadu an la ilaha illallah itu jalan di dalam badannya. Saya bersaksi, ya, masuk dulu ke otak, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu terekam nanti di otak. Wabil khusus di lobus frontalis, ya. Otak yang lain sebetulnya karena fitrahnya manusia lahir itu muslim, maka pada dengar syahadat itu otak gembira, ya. Dan setelah itu jalan lagi ke badan, mendengar syahadat sel-sel tubuh itu bahagia, bersyukur, bahagia, gembira. Kalau bisa loncat-loncat, kita bisa lihat sel tubuh itu loncat-loncat sel tubuh pada saat mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita saja yang sudah muslim, Masya Allah, setiap hari berkali-kali pada saat sholat, pada saat kita at-tahiyat, kita bersyahadat kembali. Itu supaya jalan di badan. Ya. Makanya seluruh otak, sel otak, seluruh tubuh itu bahagia, gembira sekali. Ya. Itu pentingnya kata-kata. Termasuk orang menikah. Nampaknya kok kayaknya cuma salaman aja sama penghulu. Saya terima nikahnya, ya, dan seterusnya. Itu jangan salah. Itu omongan itu jalan di otak, jalan di badan. Dan kalau kita bicara tentang energi vibrasi, sudah jalan di otak itu, janji itu dan jalan badan, maka akan di-broadcast oleh vibrasi gelombang dari badan kita, ya, alam semesta mendengar, bahkan makhluk-makhluk yang kita tidak lihat pun dia mendengar persyahadatan kita atau mendengar orang berijab kabul, ya. Dan ijab kabul itu langsung terekam lagi dengan vibrasi itu dibawa ke lauh mahfuz, terekam di sana. Itu nggak main-main kata-katanya. Ya. Untuk itu supaya kita juga bijaksana, kita harus ngomong, kita harus niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah setiap kita lafazkan jalan di badan. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, dia jalan di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan di badan, Masya Allah. Lewat sistem saraf ini. Ya. Dengan izinmu ya Allah, saya ibu bijaksana. Itu harus dilafazkan. Saya ibu bijaksana. Ya. Saya ayah bijaksana. Saya umi bijaksana. Saya bunda bijaksana.
Ya, saya mama bijaksana. Itu harus dilafazkan. Sama-sama kita lafazkan yang sudah berumah tangga, yuk. Walaupun mungkin Anda sudah orang bijaksana, tapi ayo luruskan niat lagi. Ya, kita basmalah. Bagi yang belum, bagaimana Ustaz Aisyah? Ya, yang belum bilang, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah ya saya menjadi ibu bijaksana, misalnya gitu. Menjadi, ada kalimat menjadi. Saya menjadi ayah bijaksana. Ya. Oke ya, kita ini dalam. Oke, kita ambil dulu semuanya sudah. Ya. Nah, yuk kita basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan basmalahnya jalan ke seluruh tubuh ya. Rasakan basmalahnya jalan seluruh tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti kata-kata ibunya itu diganti dengan panggilannya apa ya, bunda kah, umi kah, ayah dan sebagainya ya. Saya ibu bijaksana. Jadi kalau bijaksana. Luar biasa ya, sekali dia jalannya lagi ya. Saya ibu bijaksana. Saya kalau ibu bijaksana. Ayah sebut ayah ya. Saya ibu bijaksana. Saya ibu bijaksana. Sekarang bayangkan semua kalimat itu jalan ke sistem saraf, ke seluruh tubuh, ke otak, sampai ke sel-sel tangan dan semuanya sel. Ya, sel-sel kaki ya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ibu bijaksana. Saya bijaksana. Luar biasa. Terima kasih ayah bunda, sahabat-sahabatku semuanya ya. Kata-kata itu berpengaruh pada tubuh kita. Membawa pesan. Bu Aisyah, apa itu namanya sugesti? Iya. Sugesti itu pura-pura, bukan. Sugesti itu suggestion, pesan. Kita bawa pesan ke sistem saraf. Dan apa yang kita pesankan jalan, apalagi diulang-ulang. Itulah makanya kita dalam sholat ya, lafaz-lafaz doa setiap gerakan itu diulang 3 kali. Ya jalan di badan itu. Ya Allah. Sehingga apa Bu Aisyah? Sehingga nanti otak siap untuk selalu belajar tentang bagaimana menjadi orang tua bijaksana. Kemudian pun kalau sudah pernah belajar pelan-pelan menjadi orang tua bijaksana, karena kita bicara tadi saya ibu bijaksana, maka ya ilmu-ilmu yang ada di lobus frontalis itu terstimulasi, terakses kembali, teringat kembali ya. Dan kemudian di dalam otak itu ada otak emosi di tengah ini ya. Kita lihat ini gambarannya elips di tengah itu. Ya, pada saat kita bilang saya ibu bijaksana, dia yang tadinya tegang rileks. Kemudian di otak manusia ada batang otak ini yang warna, kita kasih warna ungu ya, walaupun memang warnanya nggak ungu ya. Ya, itu di sini nih ya, dia menjadi sangat rileks ya, batang otaknya. Pada saat kita bilang saya ibu bijaksana. Bahkan batang otak ini akan menjadi rileks kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat kebajikan, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik. Apalagi kita ulang 3 kali, itu rileks ini. Ya. Kenapa memang Bu Aisyah batang otak kalau dia tidak rileks? Kalau batang otak tegang, ya, maka batang otak ini atau disebut otak reptil, dia selalu mau apa? Ya, ada responnya, fight or flight, serang atau kabur. Ya, Allah memang untuk apa ciptakan ini? Untuk melindungi manusia dari serangan makhluk-makhluk buas, termasuk manusia buas. Misalnya kita keluar rumah, ya, kemudian tiba-tiba ada copet, ada maling, itu ya secara otomatis batang otak bekerja. Dan tubuh hanya 2 yang dilakukan. Responnya adalah fight or flight. Serang itu maling atau kita kabur aja. Itu. Makanya Allah ciptakan batang otak ini. Ya. Atau kalau lagi jalan-jalan punten, dikejar binatang buas. Maksudnya serang anjing. Nah kita kan dengan refleks, ada batu di situ kita lempar. Itu namanya fight. Atau kita lari sekencang-kencangnya, itu namanya flight. Nggak ingat apa-apa lagi itu. Karena apa? Pada saat batang otak tegang, semua otak itu terblokir. Ya. Sekarang banyak anak melihat orang tuanya batang otaknya tegang. Maka nasihat orang tua nggak bisa masuk di otak. Atau mungkin sudah ada nasihatnya sebelum-sebelumnya di otaknya, nggak bisa terakses, nggak bisa keluar, cuman fight or flight.
Makanya kalau ada anak suka fight or flight sama orang tuanya, anak menyerang orang tua, atau ngambekan, nggak mau ketemu orang tua, itu berarti batang otaknya tegang. Batang otaknya tegang. Atau kebalikannya, orang tua juga lihat anak batang otaknya tegang. Makanya orang tua kepengennya fight or flight. Serang itu anak, atau kita bodoh amat, ini anak siapa, gue tinggal aja. Ada yang begitu. Saya kalau lihat ada orang tua kayak gitu, saya malah kasihannya batang otaknya tegang. Dan dia nggak tahu cara merileks. Makanya pada saat kita sholat, semua kalimat doa mulai dari ya takbiratul ihram sampai salam, itu membuat batang otak rileks, otak emosi di tengahnya rileks. Ya, ucapan-ucapan doa itu masuk di otak. Bahkan otak ini telah diteliti, ya, ada penelitiannya di Surabaya pada saat itu, ya, oleh Pak Agus Mustafa, ya, dia seorang insinyur tapi ulama juga dan ahli tasawuf. Dia kerjasama dengan Universitas Airlangga. Itu sel-sel otak dan sel tubuh kalau mendengarkan lafaz Allah atau kalimat yang ada Allahnya, dia bergetar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu bergetar apalagi. La ilaha illallah, bergetar semuanya. Masya Allah, bergetar semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, bergetar semuanya. Senang semua. Makanya kita tidak boleh meremehkan sholat itu. Ya, pokoknya kalau ada orang batang otaknya sering tegang, itu ketahuan itu sholatnya nggak benar itu. Ya, batang otaknya tegang. Anak-anak juga gitu. Anak-anak kan dalam sedang kita pembelajaran, pendampingan. Makanya kalau ada orang yang selalu mau fight or flight, mau nyerang atau mau ngambekan aja, itu kalau dia muslim itu sholatnya nggak benar tuh. Ya, masih kalau nggak terburu-buru dia lalai. Ya, nah ini kenapa? Karena sholat itu salah satu dari jutaan maknanya adalah merilekskan batang otak, merilekskan otak mamalia atau otak emosi, limbik sistem yang di dalam. Ya, nah itu sekali lagi ucapan-ucapan itu luar biasa. Bu Aisyah, kalau ucapan itu negatif, apa dia jalan? Iya. Iya. Tapi luar biasanya Allah Maha Adil, ya. Allah menciptakan sistem saraf. Kalau kalimat negatif itu baru satu kali dia ucapkan saat itu, maka tidak jalan. Punten, ini contoh ya. Ya, misalnya saya mengeluh karena pandemi. Ya, aduh, bosan. Baru satu kali ya. Itu insya Allah tidak jalan. Tapi kalimat tadi kalau saya ulang saat ini juga berkali-kali, maka yang berikutnya jalan. Yang berapa kali Bu Aisyah? Ada yang mengatakan, maaf, kalau diucapkan saat bersamaan 3 kali, maka yang ketiga jalan. Maka kalimat tadi kalau saya ucapkan tadi berulang bersamaan tadi, maka jalan. Makanya saya nggak mau kasih contoh lagi, cuma 1 kali aja saya mau kasih. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali belum jalan, yang keempat kali baru jalan. Kalau saya untuk preventif, saya ambil faham yang 3 kali jalan. Ya. Kok bisa sih Bu Aisyah? Sistem saraf tahu ini kalimat negatif, ini kalimat positif. Ya. Karena sistem saraf ini, dia punya sensitivitas. Segala sesuatu yang positif, itu punya frekuensi. Dan frekuensi segala sesuatu yang positif itu sekitar 200 Hz. 200 Hz sampai ke atas. Sistem saraf itu kalau kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah itu 700 Hz. Itu langsung jalan. Ya? Atau tadi kita bilang, saya ibu bijaksana. Masya Allah itu di atas 200 Hz. Kita bilang, saya semangat, itu 200 Hz. Semangat yang 1 kali tadi saya ucapkan, udah jalan. Semangat 2 kali saya ucapkan, 2 kali jalan. Semangat 3 kali saya ucapkan, 3 kali jalan. Ya. Oke, nah itu kerennya. Tapi kalau kalimat negatif, Allah punya namanya dalam sebuah hukum alam semesta, waktu tunda. Diulang 3 kali baru jalan. Kenapa? Kalau misalnya tadi saya mengucapkan sesuatu kalimat negatif, itu kan di bawah 200 Hz. Katakanlah kalau kita mengucapkan kalimat sedih. Sedih itu 75 Hz. Ya. Kalau diucapkan 1 kali, karena 75 Hz, dia nggak jalan. Dia nggak jalan. Karena 75, ini minimal 200 Hz yang jalan di badan ini. Tapi kalau tadi, kata tadi itu diulang 3 kali, 75 kan kali 3. Ya. Berarti kan sudah jalan nih ya. Makanya hati-hati, kalau kita sedih nggak boleh kelamaan. Marah nggak boleh kelamaan. Walaupun kita tahu sedih, marah, takut itu juga sebuah anugerah. Ya. Sehingga kita harus merespon itu, mengantisipasinya. Itu anugerah.
bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh kesal, bukan tidak boleh takut. Itu anugerah itu. Itu kadang-kadang emosi-emosi negatif itu sebagai pertanda, ada sinyal, ada sesuatu di dalam, ya, di dalam tubuh kita atau di sekeliling kita ya, tidak seimbang. Ya, misalnya kita takut, tiba-tiba takut sesuatu. Apalagi takut itu ya, ada takut yang alamiah. Ya. Apa? Takut yang alamiah pada setiap manusia itu adalah ada dua. Takut suara besar dan takut jatuh. Nah itu alamiah. Saya aja kalau naik tinggi-tinggi udah takut jatuh. Walaupun saya tahu saya suka belajar manajemen emosi. Tapi itu adalah takut yang alamiah. Suara petir. Astagfirullahaladzim. Ya. Bedanya anak-anak yang belum terbiasa istighfar dengan petir kencang, dia nggak istighfar. Kalau kita yang sudah dewasa kan sudah terbiasa istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, auzubillah min dzalik, ya kan? Nah, harus paham ya bahwa sistem saraf ini membawa pesan. Kalau pesannya bagus karena dia frekuensinya 200 Hz ke atas, satu kali diucap. Ya. Kalau kalimatnya negatif karena di bawah 200, dia 3 kali ucap. Jadi kalau gitu kita mulai curhat, boleh, satu kali saja. Ya. Ngeluh sama suami, ayah, ya, aku kesel banget, udah cukup 1 kali. Ya. Makanya di dalam training-training kami ya, ini sahabat-sahabat MT saya, mereka juga sudah tahu nih, kalau kita ada sesuatu yang ingin kita keluhkan, itu masih boleh. Itu ada istilahnya mengaku. Ya Allah, saya capek ya Allah. Itu boleh 1 kali. 2 kali aja masih boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai kita itu udah ketiga kali ya. Nah, setelah kita mengaku pada Allah, ya Allah saya capek ya Allah. Kemudian langkah berikutnya mengangkat, ya Allah, angkat capekku ini ya Allah. Disinilah kita masukkan kalimat-kalimat thayyibah kita, ya astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, la ilaha illallah. Jadi jalan ibadah. Kemudian juga kita mendoakan badan kita, ya Allah saya mohon ya Allah, itu kembali masuk. Saya orang tua bijaksana ya Allah. Ya, saya orang tua yang taat padamu ya Allah. Atau buat istri-istri, ya Allah saya istri salehah ya Allah. Saya istri yang cantik di hadapan suamiku. Atau kalau saya suka tambah-tambahin, Bu, saya satu-satunya wanita yang terlihat cantik oleh suamiku. Pakai satu-satunya. Itu boleh juga tambahin itu. Ya? Dipertegas ya Ibu ya? Pertegas, satu-satunya. Masya Allah. Mbak Samsia sudah berkeluarga belum? Belum Ibu. Belum, alhamdulillah. Yang belum berkeluarga dan rajin belajar itu asik banget, keren banget. Jadi ya sudah punya tips, sudah punya cara-cara, itu keren banget. Atau misalnya teman-teman yang masih kuliah, ya saya mahasiswi atau saya mahasiswa yang rajin, ya, yang cerdas, itu harus diucapin, memang diucapin. Ya, doa juga itu jalan di sistem saraf ini. Oke? Nah, sekarang atau tambahannya Bu Aisyah, setelah kita tahu bahwa sistem saraf ini kayak kabel listrik dan dia membawa pesan apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang tercium, apa yang terasa di lidah, apa yang tersentuh. Ya. Makanya jaga juga mata. Jaga juga mata. Ya. Lagi pandemi gini memang terus terang memang secara fakta sedih banget. Berjatuhan orang-orang. Ya, saya pun tetap sedih, teman-teman sejawat berjatuhan, yang tua, yang muda, ya, yang sedang-sedang, yang seumurnya kayak saya gitu. Namun kalau kita sering dengar berita itu di berita-berita yang lain atau mendengar berita-berita itu, kan kalau berulang-ulang dia jalan kan? Saya kalau mendengar berita sedih cukup 1 kali. Habis itu langsung istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja kita langsung terus ucapkan. Ya, saya nggak mau lagi dengar berita itu ulang-ulang. Kenapa? Kalau ulang-ulang dia berjalan. Ataupun kalau berulang karena kita langsung sudah tolak balanya, kita istirja, kita istighfar, ya, maka ya insya Allah dia tidak jalan di badan. Ya. Baik, berikutnya apa? Ya itu tadi. Ya, sekarang kita lihat di lobus parietalis otak kita itu yang mana jenisnya? Ya. Nah, ini tadi ya. Dasarnya adalah al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Masing-masing, pembawaan masing-masing.
Ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Ya. Pembawaan masing-masing inilah para ilmuwan, ya, ilmuwan itu kan banyak sekuler ya. Tapi karena yang diteliti adalah sunnatullah, yaitu tubuh manusia, maka Allah memberikan petunjuk pada peneliti-peneliti itu. Walaupun mereka mungkin tidak basmalah, tapi Allah tahu dengan peneliti berniat untuk meneliti tentang sunnatullah tubuh manusia, dan itu banyak manfaatnya untuk umat, maka Allah kasih petunjuk. Itulah ditemukan teori watak. Bahkan teori watak itu 300 tahun sebelum Masehi itu sudah ditemukan oleh seseorang hamba Allah juga, namanya Hippocrates. Walaupun waktu itu dia orang Yunani, kasih petunjuk biar kayak gini, biar kita tahu semua. Ya, jadi kita mensikapi ilmu pengetahuan harus bijaksana, harus terbuka terlebih dahulu. Kemudian kita lihat, oh ini yang diteliti manusia, ini sunnatullah, maka itu kita pakai penelitian itu, hasil penelitian itu sebagai menambah keimanan kita kepada ayat-ayat suci. Ya. Kemudian setiap watak itu punya kekuatan dan kelemahan, dan setiap watak itu itu bagus. Di sini Allah tekankan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan wataknya pasangan hidup, tidak boleh meremehkan juga wataknya anak-anak, tidak boleh membandingkan watak anak-anak, karena Allah sudah jelaskan. Yang cuma tahu itu siapa yang lebih benar jalannya itu Allah. Ya. Kita berupaya saja berikhtiar untuk mengenali watak. Setelah mengenal, kalau diulang-ulang mendengarkan ceramahnya atau seminarnya, belajar sendiri, itu nanti tambah faham. Karena faham kita otomatis. Kadang kita kalau udah otomatis, ketemu anak pertama, karena sudah otomatis belajar tentang watak, itu omongannya sesuai watak yang anak di depan kita. Itu adalah sesuatu yang otomatis. Ya, tapi harus belajar sering. Ya, mengulang-ulang salah satunya cara belajar, repetisi namanya. Ya. Baik, jadi di mana tadi Bu Aisyah? Ini kan di dalam otak itu ada neuron kayak gini nih. Kan banyak kabel ya. Ini kalau kabelnya tadi diluruskan tadi di Jakarta Bali pulang pergi. Ya Allah. Ya. Bu Aisyah, kalau tikus otaknya seberapa? Ya, tikus juga punya otak kayak gini. Ya mungkin Jakarta Bogor kali kalau tikus karena dia kecil. Ya. Kalau kita Jakarta Bali pulang pergi, ya Allah. Ya. Nah, neuron yang ada, jutaan yang ada di lobus parietal ini itu berisi jenis watak. Ya, di sini. Nanti watak ini tidak berubah, watak tetap ada di situ. Ya. Nanti bagaimana watak bisa dibentuk dengan apa? Ajaran-ajaran, arahan-arahan, nasihat-nasihat. Nasihat itu akan dilihat di sini. Dalam teori watak kan ada watak pembawaan, ada watak pembelajaran. Watak bawaan sejak dalam rahim ibu, watak pembelajaran kita mempelajari apa yang ada di sekeliling kita. Supaya apa? Watak pembelajaran dengan watak pembawaan berkolaborasi, membuat seorang itu menjadikan seorang individu yang soleha, bijaksana, baik hati, tahu beradaptasi, tidak ngeyelan. Gue ngomong orangnya kayak gini, itu berarti watak pembawaannya masih keras. Dia belum belajar lebih dalam lagi. Ya. Kalau kita terus gue emang gini orangnya, itu kapan jadinya itu? Gimana menciptakan harmonisasi dalam lingkungan? Bagaimana hablum minan nasnya kalau kita selalu bilang gue orangnya kayak gini? Justru itu kalau sudah kenal, oh saya kayak gini, kekuatan saya kayak gini, kelemahan saya kayak gini. Bagaimana kelemahan ini di-upgrade, kita belajar cara-caranya nanti masuk di otak depan. Oke, dia berkolaborasi nanti. Ya, oke. Baik. Dalam surat Asy-Syams ayat 8 dan 9, ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Fujuraha wat taqwaha. Ya. Kemudian sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Jiwa, ya, dari rembukan bertahun-tahun oleh para ilmuwan atau ulama yang belajar tentang ilmu neuroscience, jiwa itu ternyata Allah letakkan di otak manusia. Jadi di otak itu memang ada, Allah ilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Inilah para ahli kaget. Loh, kok di otak manusia? Dia kagetnya di Al-Isra 84. Ada pembawaan. Kemudian di Asy-Syams lagi ayat 8. Kok ada kefasikan ketakwaannya? Maka istilah mereka ada kekuatan dan ada kelemahan. Kefasikan kelemahan, ketakwaannya kekuatan. Kok ada gitu ya?
Kemudian Allah sudah ingatkan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ini kan indah sekali nih ayat kalimat-kalimat yang ada di Quran. Dan salah satu cara mensucikannya adalah belajar apa sih kefasikan yang ada di otak saya atau di jiwa saya, ketakwaan yang ada di jiwa saya apa sih? Ya, salah satunya dari jutaan cara mensucikan jiwa. Termasuk mensucikan jiwa kita beristighfar berulang-ulang. Termasuk mensucikan jiwa kita bertahlil berulang-ulang, bersyahadat berulang-ulang. Sholat berulang-ulang, mulai dari wudhu berulang-ulang itu mensucikan jiwa. Sholat berulang-ulang, saum berulang-ulang, sedekah berulang-ulang, tersenyum berulang-ulang, itu termasuk juga mensucikan jiwa. Dan salah satunya belajar bagaimana ya sebetulnya jiwa, kefasikan yang ada di otak kita, ketakwaan yang ada di otak kita, kefasikan dan ketakwaan yang ada di pasangan hidup kita, kefasikan dan ketakwaan pada anak-anak kita, kefasikan dan ketakwaan pada calon pasangan kita. Barangkali Mbak Samsia sudah ada calon, itu ada kefasikan dan ketakwaannya, makanya dikenali dan belajar. Ya. Baik, sekarang bagaimana belajar tentang watak ini, Bu Aisyah? Ya, itu sekali lagi karena waktu yang sangat mepet, ya, kita belajar garis besarnya saja. Nanti teman-teman kalau mau detailnya, silakan nanti searching YouTube apa saja sebetulnya tentang mengenal watak. Ya, saya pun ada membahas watak di YouTube kami, karena itu panjang banget membahas watak. Ya, baik. Nah sekarang, kok bisa sih misalnya ada orang ya atau psikolog atau mungkin kita nih, ya kita nih orang awam, karena memang watak itu ranahnya psikologi. Ya, kami kedokteran aja nggak belajar watak. Ini saya belajar watak itu di luar pelajaran kedokteran. Ya, setelah lulus dokter baru belajar watak. Kenapa? Karena saya menghadapi pasien-pasien saya anak yang korban narkoba dan korban LGBT. Saya harus tahu dulu watak aslinya apa anak ini. Apa yang keliru yang terjadi di otak pembelajarannya dia, ya? Caranya gimana? Lihat muka, lihat sudut mata, sudut bibir, cara dia bergerak, cara dia berpakaian, ya, cara gestur tubuh, itu kita ketahuan watak itu. Kenapa? Karena informasi watak yang di otak dia kasih pesan ke sistem saraf, termasuk sistem saraf wajah, tarikan-tarikan wajah, itu bisa nanti tahu watak orang ini begini, watak orang ini serius, watak orang ini ekstrovert, watak orang ini introvert, watak orang ini yang separuh-separuh, ekstrovert separuh, introvert separuh. Karena dia memberi pesan. Ya. Bahkan jalannya makanan yang ada di lambung itu juga sesuai watak. Ya. Gerakan usus yang ada pada orang-orang itu juga sesuai watak. Ada orang yang ususnya geraknya cepat, ada yang ya normal, ada yang lamban, ya, mencerna makanan, ada yang cepat, ada yang lamban. Biasanya yang watak introvert itu lamban itu, dia punya lambung gerakannya peristaltiknya gitu. Ya, nah ini. Jadi makanya jangan heran kalau ada orang bilang, kok kamu tahu ya watak dia itu? Gestur tubuh kelihatan, sudut-sudut muka kelihatan, sudut wajah, sudut mata dan sebagainya. Kenapa? Karena memang ada programnya. Jadi ini adalah ilmu yang bisa dipelajari. Ya, ini primbon Bu Aisyah. Primbon itu kan istilah saja zaman dulu, istilah. Karena orang tua kita zaman dulu memang belum lagi ditemukan masalah kayak gini nih. Cuman sudah melihat ya gejala-gejala fenomenanya. Orang kayak gini, kayak gini. Orang kayak gini cocoknya sama pasangannya kayak gini. Itu zaman primbon dulu gitu kan. Tapi yang nggak bisa dijelaskan. Dan sekali lagi itu semua sunnatullah. Ya, penciptaan Allah. Desain oleh Allah. Ya. Sekarang kita belajar watak. Gimana belajar watak? Saya hari ini cuma membagi 3 besar saja dulu ya. Yang selebihnya nanti silakan searching untuk memperdalam. Oke? Jadi watak 3 besar. Introvert, ekstrovert, dan ada watak separuh introvert, separuh ekstrovert. Namanya ambivert. Ambivert. Ya. Nah sekarang kita cek ya. Buat contoh ya Mbak Samsia, kita contoh ya. Buat contoh ya. Nanti Mbak Samsia yang introvert, ekstrovert, atau ambivert. Oke? Ya, sekarang bagaimana cara mengetahui ya Bu Aisyah? Ya kita lihat aja, ada gejala yang sama nggak sama dengan penjelasan ini? Ya, orang introvert itu lebih memilih ada di tempat sepi, walaupun dia belajar juga ada di tempat ramai. Tapi kalau boleh milih, ada istilahnya gitu. Saya kalau boleh milih, saya lebih senang tempat sepi aja deh. Kalaupun ada pesta dia di pojok-pojok, itu ciri khas banget orang introvert. Ya, introvert, ya, ke dalam, ya. Ekstrovert bagaimana? Orang ekstrovert ini punya ciri khas lebih semangat ketemu orang baru, ya. Jadi artinya kalau ketemu orang baru kan keluar rumah ya.
Makanya kita sering banget keluar rumah jadinya. Inilah orang-orang ekstrovert di masa pandemi kayak gini yang cepet bosan dia. Cepet gelisah. Termasuk anak-anak yang ekstrovert. Ya. Tapi pembelajaran online itu disenangi oleh orang introvert. Termasuk anak yang introvert. Oke? Nah sekarang satu lagi, ambivert cirinya apa Bu Aisyah? Ambivert dia tergantung sikon. Dia bisa di tempat sepi, dia bisa ketemu orang baru. Mbak Samsia yang mana kira-kira? Kalau dari ciri ini? Kalau saya ekstrovert Ibu. Ekstrovert ya? Lebih senang. Dalam 7 hari? Iya benar. Dalam 7 hari kepengen banget keluar terus? Iya benar. Kalau di rumah itu rasanya sumpek. Ya berarti Anda yang ekstrovert ya. Oke, skip. Kita perdalam lagi ya. Introvert cirinya lebih produktif di tempat tertutup. Ekstrovert cirinya lebih produktif di tempat terbuka. Kalau ambivert bisa keduanya. Rasa begitu Mbak Samsia, Anda lebih produktif di tempat terbuka? Benar, Ibu. Lebih banyak kerja kalau benar sekali. Benar sekali. Baik, ya kita lihat lagi ciri berikutnya. Introvert, ekstrovert, dan ambivert. Saya taruh ambivert di tengah. Karena supaya kita gampang. Oh ambivert itu separuh introvert, separuh ekstrovert. Ya. Nah, introvert, terpulihkan energinya saat sendirian. Ya. Ekstrovert, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Makanya anak yang ekstrovert, belajar sendiri, itu nggak ada energi. Dia cari teman. Taunya adanya ibunya. Ibunya belum banyak belajar. Makin kesel aja dia gitu. Tapi kalau anak introvert, dia pembelajaran online tuh seneng. Kalau perlu pakai seneng banget. Ya, makanya anak introvert panik. Januari katanya udah offline. Aduh bunda gimana Januari aku udah enak ini. Sekolahnya lewat di kamar aja. Gitu anak introvert. Anak ekstrovert yes. Januari yes. Gitu. Itu ya. Nah, makanya jangan heran kalau ada anak yang memang kemudian orang tua mampu kemudian punya gadget lebih dari satu. Satu gadget untuk mendengar penjelasan Bapak Ibu guru, satu gadget itu anak chatting sama temennya lewat jalur lain, lewat Line kah atau IG kah. Itu berarti anak ekstrovert. Kenapa? Nggak usah marahin, kenapa? Kamu lihat dong itu guru mau ngajarin. Kenapa kamu buka lagi HP yang lain? Itu malah dia nggak bisa nanti, nggak bisa belajar. Ya, ini harus paham ini. Saya ada anak-anak bungsu saya begitu, nggak apa-apa karena ya, alhamdulillah ya saya bersyukur banget saya belajar dikit-dikit tentang watak ya. Saya ngerti aja. Makanya kemarin terima rapot, alhamdulillah ya Allah 10 besar itu membuktikan bahwa dia betul-betul ekstrovert. Belajar harus dikombinasikan, ya, dikombinasi dengan chattingan dengan temannya. Kenapa? Karena dia kan nggak mungkin waktu guru ngajar langsung, Bu saya nggak jelas. Kan nanti ganggu yang lain, maka dia tanya sama temennya, gak jelas tuh gurunya ngomongnya. Tapi karena dia anak milenial ya, kan belak-belakan ya, ih guru nih gak jelas banget nih ngomong apa. Belak-belakan, mana boleh kita begitu dulu ya. Oke, ambivert bagaimana Bu Aisyah? Tergantung situasi kondisi. Sendiri bisa, ekstrovert bisa. Saya tipe yang ambivert. Saya udah tahu tuh, saya senang kok di rumah, tapi senang juga sesekali keluar, senang juga. Ya, kayak kemarin. Ya, separuh-separuh kan. Ya, tapi suami saya ekstrovert abis. 7 hari kalau misalnya 3 hari di rumah sakit kepala dia, nggak punya energi, makanya dia keluar terus. Nggak apa-apa juga, karena udah tahu, jadi ngerti aja. Tapi enak. Nggak usah merasa, suami aku nggak suka di rumah, dia pasti nggak suka sama aku. Nggak usah begitu. Fahami bahwa dia terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kita tunggu aja yang malam. Hasil terpulihnya energi dia. Ya, oke. Sekarang introvert. Lebih suka bekerja atau belajar sendiri? Betul kan? Anak introvert suka PJJ. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Makanya dia mensiasati pada saat PJJ, kalau kemudian memang dia mampu ada 2 gadgetnya, satu untuk mendengarkan informasi sekolah, satu dia chatting. Itu siasat yang dari bawah sadar anak-anak ini. Ya. Banyak orang tua lapor sama saya, wah satu anak-anak nggak sopan banget ya. Gurunya ngajarin, dia masih chatting juga sama temennya. Saya bilang, Ibu, Ananda itu ekstrovert. Ya. Yang ambivert gimana? Ambivert bisa dua-duanya. Bisa sendiri, bisa juga rame-rame. Makanya yang anak ambivert, nggak setiap hari dia chattingan sama temennya untuk waktu dia belajar. Dia sekali-sekali aja kalau udah bosan banget.
ya kan? Kalau introvert memang dia fokus satu. Nah, ini harus dipahami. Supaya apa? Supaya kita ya muncul kebijaksanaan kita dalam mensikapi ini, mensikapi ini. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ya. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Ya. Jadi ekstrovert itu belak-belakan, ceplas-ceplos. Apa yang dipikirkan langsung diomongin, apa yang dipikirkan langsung diomongin. Ya. Kalau ini diem dulu, kadang-kadang 3 hari baru dia sampaikan. Padahal nanti orang tuanya, kenapa nggak bilang dari kemarin? Nah itu biasanya anak kita introvert yang kayak gitu. Kalau ada ibu-ibu sering ngomongnya kayak gitu. Ya bilang dari tadi sih. Misalnya ada suami ya, yang udah berapa jam atau besoknya baru ngomong. Sebetulnya kemarin aku itu kepengennya, ya Allah kan gitu ya istrinya ya. Kenapa nggak bilang? Itu berarti pasangan itu introvert. Dia mikir dulu sebelum bicara. Kadang-kadang kelamaan. Maka introvert, siapapun yang hari ini mendengarkan seminar ini dan merasa Anda introvert, belajar sedikit, percepat untuk bicara. Ya. Kalau ekstrovert, tahan sedikit untuk nggak asal ngomong. Jangan cepat-cepat, tahan dikit aja berapa menit. Pikirin dikit aja. Kalau ini, ya cepetin dikit gitu. Ya. Kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir, lebih bisa banyak bicara. Ambivert itu sebenarnya enak ya. Dia kombinasi 2 watak. Cuman kadang-kadang ini sering banget yang disebut mood-moodan. Ya, tergantung mood. Nah, ini ambivert. Ya. Kemudian apa lagi? Introvert cenderung lebih pendiam. Jadi kalau kita punya anak cenderung lebih pendiam, dalam seminggu ngomongnya cuman ya Senin, Rabu, Kamis atau Selasa, Kamis, Jumat misalnya gitu ya. Oh dia introvert. Kalau ekstrovert itu cenderung lebih ceplas-ceplos, ngomong aja tiap hari. Ekstrovert. Nah, kalau ambivert akan ceplas-ceplos ya pada situasi tertentu. Ya, baik. Mbak Samsia sudah ini benar ekstrovert Anda? Benar banget. Benar banget. Pakai banget ya? Good. Ya, kalau udah tahu kan enak. Ya, kalau udah tahu enak, bilang sama orang tua, saya ternyata ekstrovert, ayah, ibu misalnya ya, masih ada yang muda mungkin, bilang sama orang tua. Jadi mohon maaf terlebih dahulu ya saja ya gitu ya. Mohon maaf terlebih dahulu kalau ceplos gitu. Iya, kalau orang ceplos-ceplos, pikirin dulu dikit. Orang ini tersinggung nggak kayak kalau saya ngomong. Tahan dulu sedikit, makanya banyak istighfar dulu gitu. Kalau introvert cepetan dikit ngomongnya. Yang biasanya ngomong, biasanya baru besoknya diomongin, coba percepat sedikit. Kalau bisa per 12 jam deh, jangan per 24 jam omongin gitu. Kan latihan. Ya, namanya pembelajaran. Ambivert ya terkadang mut-mutan juga dia ini. Asal udah tahu diri kita apa, terbentuk dari apa, dan bagaimana, itu lebih enak. Ya, sehingga apa? Sehingga kita, oh ya saya memang, ini Al-Isra 84 kan? Ya. Nah, introvert nanti terbagi 2. Ada yang pemikir, ada pengamat. Itu introvert. Ekstrovert terbagi 2 juga. Ada yang hasratnya mengatur, ada yang hasratnya gembira. Atau kombinasi dua-duanya itu. Ini terbagi 2. Tapi ciri khasnya itu ini ciri khasnya banget. Ambivert dia separuh-separuh. Ya. Separuh-separuh. Ada kombinasi pengamat dan pembicara, ya, ambivert ini, atau ambivert yang pekerja dan pemikir, itu ambivert. Kalau ekstrovert pekerja dan pembicara. Ya. Introvert pemikir dan pengamat, itu introvert. Ya. Saya sedang senang membagi 3 besar dulu supaya paham betul 3 besar ini. Kalau nanti mau detail bisa cari nanti di searching di YouTube ya tentang watak yang mengenali watak yang lebih dalam lagi. Itu ada banyak sekali di YouTube sebetulnya. Ya. Oke, sampai sini dulu. Kita buka diskusi dulu aja Mbak Samsia. Saya sengaja memang ngasih waktu diskusi agak panjang supaya ibu-ibu juga lebih aplikatif ya. Nanti kalau saya perlu membahas tentang yang lanjutnya nanti dari pertanyaan-pertanyaan dulu ya.